saya Nurvina Arsyanti dengan NIM 2019 10501047, mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini saya akan membuat vlog untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komputasi Perencanaan dengan dosen pengampu Bapak Rendra Suprobo Aji STMT. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan atribut tabel dari Excel ke file SAP, kemudian membuat file SAP yang dilakukan berdasarkan digitasi peta. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana cara membuat layout peta sesuai dengan SNI. Berikut merupakan video penjelasan yang telah saya buat. Selamat menonton. Pertama, kita akan membuat peta administrasi desa yang kita peroleh dari batas administrasi kabupaten. Caranya, pertama kita pergi ke katalog, kemudian kita masukkan peta atau SAP kabupaten. Kita pilih yang administrasi desa, kemudian kita drag ke tengah. Setelah termuat seperti ini, kita klik kanan, kemudian kita open atribut tabel, kemudian kita cari desa yang mau kita buat SAP-nya. Misalnya saya akan membuat 3 duren karena di sini lumayan berantakan, jadi kita urutkan sesuai abjad biar kita enak untuk mencarinya. Caranya kita pada NAMUBC ini kita klik 2 kali, kemudian kita scroll hingga ketemu desa yang kita maksud. Kita sesuaikan juga dengan kecamatannya. Yang kecamatan kurang kencang, kita klik, kita blok. Nah, sudah ada. Jika sudah, kita langsung silang, langsung close tabelnya, kemudian kita klik kanan, kita ke data, kemudian export data. Kita simpan di mana nanti kita akan menyimpannya, dan kita beri nama di sini, misalnya bisa. Nah, jika misal folder belum ada, kita bisa menambahkannya. Connect to folder, kita pilih spesies, kemudian kita cari folder yang kita mau tadi ada di mana. Misalnya saya mau yang coba ini, dan kita save. Oke, kita tunggu. Ini berfungsi jika kita langsung ingin menambahkan layarnya ke sini, bisa pilih satu ini. Kalau saya ingin menambahkannya sedikit. Kalau misalnya administrasi desa tadi saya remove, nah tetap ada. Jika sudah, selanjutnya kita akan menambahkan data pada atribut tabel. Saya sudah menyiapkannya di Excel. Nah, data ini saya peroleh dari BPS Kecamatan Pirangkenceng pada tahun 2019 dengan jumlah DK, SD, SMP, dan SMA seperti yang terlampir, serta penduduk perempuan dan laki-laki, serta jumlah RT dan RW yang berada di desa duren. Untuk mengaitkan atau memasukkan data dari Excel ke SAP, kita perlu menyamakan kata kunci. Misalnya pada kasus yang seperti ini, kata kunci yang kita gunakan adalah NAMUBC duren. Itu bisa kita lihat pada desa duren, kemudian kita klik kanan, kita lihat di open atribut tabel. Nah, di sini ada NAMUBC duren. Cara memasukkannya, kita bisa klik table option,
pilih yang join and relates, kita pilih join. Nah, ini kita pilih kata kuncinya, jadi kita pakai NaMoDG. Kemudian kita pilih file yang akan kita masukkan, yaitu file Excel tadi. Misalnya ini ya, yang kita add, nah otomatis di sini akan terkait. Kemudian kita akan melihat apakah data kita bisa terbaca. Kita bisa klik validate join. Sudah terbaca semua, kita close saja. Kemudian kita klik OK. Nah, kita bisa lihat data kita sudah masuk nih. Ada TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Setelah kita masukkan data pada atribut tabel, jika kita mau menyimpan SHP terbaru dengan data yang telah kita joinkan ke atribut tabel, caranya kita klik pada D1N, kemudian kita pergi ke data dan export data. Kemudian akan muncul kolom seperti ini. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan di mana data yang akan kita simpan nanti di mana. Sudah kita klik OK karena saya sudah menyimpannya. Selanjutnya kita akan menyesuaikan SHP dengan Bootstrap. Caranya kita pergi ke data, kemudian kita pilih Add Bootstrap. Di sini banyak pilihan Bootstrap, tapi biasanya saya menggunakan Imagery, kemudian kita klik Add. Kita tunggu prosesnya. Jika sudah muncul seperti ini, selanjutnya kita perlu membuat SHP di Saduren ini agar transparan. Caranya kita klik. Nah, kita pilih yang hollow. Pada outline color, kita bisa pilih warna yang sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita pilih abu-abu, kita pilih ketebalannya, dan kita OK. Otomatis akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat SHP jalan. Kita zoom dulu. Jika sudah, dapat kita lihat di sini terdapat jalan. Nah, kita akan membuat SHP-nya. Caranya dengan pergi ke katalog, kemudian kita pilih folder yang akan kita gunakan. Kemudian kita klik pada folder, kita klik new, kita pilih yang save file. Kita isi nama dari SHP-nya, misalnya jalan. Kemudian kita pilih tipenya yang akan digunakan, bisa point, polyline, polygon, dan lainnya. Point digunakan untuk menandai, jadi hanya berupa titik. Kemudian polyline bisa kita gunakan untuk membuat jaringan seperti jaringan jalan, sungai, dan lainnya karena dia berbentuk garis. Kemudian polygon kita bisa buat untuk persil rumah, bangunan, lahan tidak terbangun, dan sebagainya karena dia sifatnya membentuk suatu bidang. Karena ini jalan, kita pilih polyline. Kemudian pada description kita kaitkan dengan koordinat sistem yang sesuai dengan daerah yang kita pilih. Kemudian kita pilih projected coordinate system, pilih UTM, kemudian pilih yang WGS 1948. Nah, ini terdapat dua pilihan, yaitu North Term dan South Term. Nah, penentuan North Term dan South Term ini terkait dengan garis khatulistiwa. Karena Jawa berada di selatan garis khatulistiwa, maka saya akan pilih di South Term. Kemudian kita pilih grid dari daerah yang kita pilih. Karena Madiun berada di WGS 49S, jadi kita pilih yang 49S, kemudian kita klik OK. Setelah terisi, kita klik OK.
Jika sudah, kita bisa pergi ke menu editor. Jika menu ini belum ada, kita bisa mencarinya dengan klik di sini. Kemudian kita pilih yang editor. Kemudian kita pergi ke editor, pilih continue. Kemudian kita pilih pada create future, kita pilih yang jalan. Kemudian kita pilih yang lain. Nah, jika muncul kursor dengan tanda plus seperti ini, kita bisa mulai gunakan. Karena ini kurang jelas, saya akan sedikit zoom lagi. Karena saya rasa ini sudah cukup jelas, saya akan mulai buat S1-nya. Kita mulai dari batas administrasi, pinggirinnya dulu agar mudah. Kita pilih. Mulai dari sini, mengikuti jalan. Jika dalam keadaan seperti ini, kita bisa finish sketch dulu, kemudian kita gunakan pen untuk menggeser agar kita bisa melanjutkan digitasi kita. Kita pilih lagi jalan, kemudian kita pilih line, kemudian kita lanjutkan. Digitasi ini kita lakukan pada seluruh daerah jalan yang berada di Desa Duren ini. Jika sudah, kita bisa pergi ke editor, kemudian save edit, kemudian stop editing. Dengan begini maka otomatis SHP sudah ada atau sudah tersimpan pada PC kita. Jika kita ingin menambahkan, kita bisa melakukan start edit lagi. Misal di sini ada petikan dan saya ingin menambahkan pada ruas jalan ini sini. Caranya seperti tadi, kita pergi ke editor dan kita start. Ini kita akan pergi ke editor, kita start edit. Kita continue, kemudian kita pilih jalan, kita pilih yang lain. Oke, kita mulai lagi. Jika dirasa sudah, maka kita bisa finish sketch dan kita bisa pergi ke save edit, kemudian stop editing. Kemudian kita munculkan lagi table of content. Caranya kita ke Windows, kita pilih table of content. Nah, di sini jalan. Untuk menyesuaikan warnanya dengan peraturan yang ada, kita bisa lihat di pick
yaitu Badan Informasi Geospasial, kita cari jalan. Nah, di sini ada transportasi, itu warnanya agak orange coklat gitu. Dan langsung saja kita pilih yang warna semirip mungkin dengan itu, atau bisa juga kita gunakan tadi ada ininya, nomorannya, kita bisa gunakan itu. Jika sudah, kita juga bisa memilih ketebalannya. Misalnya kita beri tebalan 3, maka otomatis akan seperti ini. Kemudian kita akan belajar membuat SHP yang poin. Kita berpikir Windows untuk memunculkan katalognya lagi. Sudah, kita pada coba, kita new, kita pilih tab file, kemudian kita misalnya kita pilih yang kesehatan, yaitu fasilitas kesehatan, kita pilih poin, kemudian kita pilih koordinat sistemnya seperti tadi, projected coordinate system, kemudian pilih UTM, pilih yang WGS 1948, pilih yang Southern, kemudian kita pilih yang 49S. Oke, sudah, kita klik OK. Nah, kita cari dulu fasilitas kesehatan yang berada di desa Duren. Ini merupakan fasilitas kesehatan berupa puskesmas yang berada di desa Duren. Untuk melakukan digitasi poin pada puskesmas ini, kita pergi ke editor, kita start editing, kita pilih yang kesehatan, continue, kemudian kita pilih kesehatan, kita pilih yang poin. Caranya tinggal klik saja, maka akan otomatis membuat titik di sini. Karena fasilitas kesehatan hanya ada satu di desa Duren, kita kemudian pergi ke editor, save edit, dan stop editing. Selanjutnya karena ini berwarna hitam dan kurang terlihat menurut saya, selanjutnya saya akan mengganti warnanya dan bentuknya. Sini sudah tersedia berbagai pilihan. Misalnya saya akan menambahkan yang ini dengan warna yang cerah, biru. Poin ini juga bisa kita gunakan pada pendidikan, pemerintahan, lapangan, dan lain-lainnya. Setelah itu kita akan membuat SHP. Setelah itu kita akan membentuk SHP dengan bentuk poligon. Caranya sama, kita pergi ke folder, kita klik new, terus kemudian kita klik save file. Saya di sini akan membuat rumah, jadi saya isi rumah. Kemudian di sini saya pilih yang poligon. Kemudian kita tentukan koordinat sistemnya lagi. Pilih UTM. Kemudian WGS 1948. Pilih yang Southern. Pilih yang 49. Sekali lagi, pemilihan 49S ini didasarkan pada keberadaan wilayah. Untuk mengetahuinya, Anda bisa mengeceknya di Google. Sudah, kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Nah, karena di sini banyak perumahan, kita akan mencoba melakukan digitasi. Kita pergi ke editor, start editing, kita pilih yang rumah, continue, kita pergi ke create future, kita pilih yang rumah, kita pilih yang rectangle. Kita pilih ini agar rumah yang kita bentuk nanti bisa kotaknya itu lebih
bagus. Oke, nah di sini ada rumah, kita klik, kita tarik. Jika sudah, kita bisa pergi ke editor, save edit, kemudian pilih yang stop editing. Nah, kita lakukan digitasi pada rumah ini di seluruh rumah yang berada di desa ini. Kemudian kita rubah warnanya sesuai dengan yang ditetapkan pada peraturan BIK tadi. Kita pilih yang kuning, dan kita pilih OK. Nah, akan otomatis berubah menjadi kuning. Kita juga bisa lakukan ini pada daerah yang merupakan lahan terbuka atau tidak terbangun. Jika sudah selesai, maka nanti kurang lebih penampakannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat layout pada peta. Caranya yaitu kita pilih yang pojok sini dengan layout dulu. Kemudian kita akan bentuk landscape dengan ukuran kertas A3. Caranya pergi ke file, kemudian pilih yang page and print setup. Nah, pada bagian sini ini kanal MP atau merek printer. Nah, di sini kita tidak menemukan ukuran kertas A3. Kemudian kita untuk mengubahnya, kita pada pengaturan print kita ubah yang Microsoft Print to PDF. Nah, kemudian kita pilih yang A3. Kemudian kita pilih yang landscape. Sudah, kita klik OK. Setelah ini kita akan mengatur agar gambar petanya itu sesuai dan terlihat pada peta layout ini. Kita bisa menggunakan zoom in, zoom out, dan pen agar sesuai dengan keinginan kita. Kemudian jika sudah, kita bisa menambahkan garis-garis agar nanti kedudukan peta dan kolom yang menyediakan informasinya sama. Kita bisa klik 2 kali pada daerah samping sini ya. Kemudian kita tarik garis, otomatis dia akan menyesuaikan. Kemudian yang bawah juga kita akan lakukan hal yang serupa. Jika sudah, kita akan buat garis tepinya. Kita pakai yang ini, kita pilih yang rectangle, kemudian kita paskan, kemudian kita tarik. Jika sudah seperti ini, kemudian kita klik kanan, kita klik properties.
Nah, pada fill color ini kita isi yang no color karena kita akan buat transparan. Pada outline-nya kita bisa kasih warna hitam dan kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan kolom untuk tempat informasinya. Kemudian kita isikan mengenai judul peta, untuk apa petanya, inflasinya, kemudian skala, arah mata angin, legenda, dan insert peta. Yang pertama kita akan membuat instansi pembuat peta. Karena saya berkuliah di Universitas Jember, saya akan mengisikan logo Universitas Jember. Pertama kita pergi ke rectangle, kemudian kita buat kotak seperti ini secukupnya. Kita buat transparan. Kemudian oke. Kemudian kita akan masukkan gambarnya. Kita pergi ke insert, pilih yang picture. Selanjutnya kita cari logo Universitas Jember. Kemudian kita kecilkan sesuai ukuran agar bisa muat. Jika kurang enak, kita bisa zoom. Kemudian jika sudah, kita akan tambahkan teks. Kita bisa pilih teks ini. Kita bisa kita klik 2 kali, otomatis kita akan terbawa ke sini. Kemudian kita tulis apa yang akan kita tulis. Saya akan menulis perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Kemudian kita bisa atur letaknya, kita akan letakkan di tengah. Kemudian kita bisa change simbol. Kita ini untuk mengatur jenis huruf dan ukuran fontnya. Kita tunggu sebentar. Kita pilih 13. Kita pilih yang tebal. Kemudian kita klik OK. Terakhir, jika sudah, kita tempatkan pada daerah sini. Kemudian setelah selesai, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Kita copy saja kolomnya atau kotaknya agar kita tidak perlu membuatnya lagi karena akan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian kita juga copy paste tulisannya. Di sini saya akan tulis komputasi perencanaan 2021. Kita atur lagi. Ini merupakan nama dari mata kuliah yang sedang saya tempuh. Dan kita pilih ukuran yang sedikit lebih kecil. Kemudian boldnya kita hilangkan.
kita klik OK, dan kita klik. Setelah selesai, kita akan menambahkan nama peta yang telah kita buat. Caranya sama, masih memasukkan tulisan-tulisan. Jika sudah, selanjutnya kita akan menambahkan dan juga arah mata angin. Caranya kita buat kolomnya dulu. Kemudian kita pergi ke insert, kita pilih yang natural ini untuk arah mata anginnya. Kita pilih sesuai keinginan kita. Kemudian kita tempatkan di sini. Selanjutnya kita tambahkan skalanya, kita pergi ke insert. Kemudian pilih yang scale bar atau scale text. Saya akan memilih yang scale bar. Saya pilih yang ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita atur kita pergi ke properties untuk mengubah satuannya. Kita ubah satuannya menjadi meter. Kita klik OK. Jika sudah, kita tinggal menambahkan tulisan pendukung seperti skala dan skala pada peta itu berapa. Sesuaikan letaknya. Selanjutnya kita akan membuat peta insert. Langkah pertamanya kita pergi ke insert, kita pilih data frame. Karena ini table of content yang belum ada, kita munculkan, yaitu pergi ke Windows, kita pilih table of content. Nah, kemudian kita pilih yang desa Duren. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan juga yang kecamatan Kurang Kencang terlebih dahulu. Kita pergi ke katalog untuk memasukkannya. Dan yang terakhir kita juga memasukkan Kabupaten Madiun. Kita berikan letaknya. Kita sesuaikan dengan letaknya. Kemudian kita juga sesuaikan keadaan pada peta ini sesuai dengan peta yang ada di sini. Caranya juga sama, kita bisa menggunakan zoom in, zoom out, dan pen. Nah, misal seperti ini. Selanjutnya jangan lupa di atasnya kita tambahkan tulisan peta insert. Sudah, kita taruh di atas peta seperti ini.
Selanjutnya kita buat kotak baru yang berisi sumber peta dan koordinat sistem yang kita gunakan. Kita ketik dulu sumbernya. Karena sumber petanya menggunakan citra satelit, jadi kita tulis citra satelit. Kemudian kita masukkan koordinat sistemnya, yaitu kita klik insert, kita pilih yang dynamic text, kita yang kemudian klik yang koordinat sistem. Nanti satu di sini kita masukkan. Nah, yang terakhir kita akan membuat legendanya. Selanjutnya kita akan menambahkan legenda. Caranya dengan pergi ke insert, kita pilih yang legend. Sebelumnya kita pilih ininya di peta yang besar, agar yang masuk nanti inputnya peta yang besar. Kita masukkan agar terlihat rapi. Kita masukkan atau kita buat menjadi 2 kolom. Kita masukkan beberapa terlebih dahulu. Oke, sudah, kita pilih yang kemudian ini kita beri nama, kemudian kita ubah ukurannya, dan kita next. Oke, kita tunggu, karena akan muncul sendiri seperti ini. Kemudian kita sesuaikan. Kemudian kita tambahkan lagi legendanya, karena tadi beberapa belum sempat kita input. Nah, karena ini masih kurang, pada peta insert, kita klik peta insertnya, terus kita pergi ke insert, kita pilih yang legend. Nah, karena tadi yang durian desa sudah kita masukkan, tinggal yang kecamatan Bilang Kenceng sama yang kabupaten Madiun. Jika sudah, karena ini namanya mungkin kurang sesuai, kita bisa mengubahnya. Caranya kita klik dan klik lagi. Nah, otomatis kita bisa mengubah namanya. Misalnya kita beri nama Kabupaten Madiun. Nah, di sini pada legenda otomatis juga akan ikut berubah. Kita lakukan lagi pada sini, pada kecamatan. Kita ketik kecamatan Bilang Kenceng, kemudian Duren juga. Kita di desa Duren. Sudah, jangan lupa menambahkan garis grid. Oke, kita sesuaikan dulu bentuk petanya. Caranya, kita tinggal klik pada peta, kemudian klik kanan, kita klik properties, kita pilih yang grid, kemudian kita pilih new grid. Nah, di sini ada beberapa jenis, yaitu yang rectangular. Ini digunakan untuk menunjukkan secara derajat, yang ini secara
hitungan meter atau kilometer, dan ini untuk grid yang spoon. Kali ini saya akan menggunakan yang measure grid. Kemudian kita klik next. Nah, di sini ada beberapa pengaturan seperti ini. Ini hanya labels only. Ini pada perpotongannya disimbolkan dengan tanda plus, dan kalau grid dan labels ini nanti berupa garis-garis. Dan kita next. Ini kita bisa atur jenis warna gridnya nanti. Dan next. Ini sudah kita klik. Kita tunggu. Nah, dirasa sudah selesai. Kita bisa melakukan export dalam bentuk PDF. Caranya kita pilih file, kita pilih yang export map, kemudian kita pilih yang save as tipenya dengan tipe PDF, kemudian kita beri nama peta UAS. Ya sudah, kita save. Jangan lupa untuk menyesuaikan foldernya juga. Jika sudah, kita tutup. Kita tunggu sebentar hingga plot-plotnya selesai. Berikut ini adalah merupakan format layout peta sesuai dengan SNI, Standar Nasional Indonesia, dan ini juga merupakan sesuai dengan peraturan sekian dari yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.